Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja yang termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama ada bernapas. Kalau bernapas berarti hidup. Kalau tidak bernapas ya berarti mati gitu. Kemudian ada makan. Selain itu ada tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, bergerak, dan peka terhadap rangsang. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari bernapas. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas sendiri adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk apa? Oksigen digunakan untuk proses oksidasi atau proses pembakaran, di mana pada proses ini makanan yang kita makan seperti nasi dan lain sebagainya itu dirubah menjadi energi dan karbon dioksida. Energinya diambil oleh tubuh kita dan karbon dioksida dilepas ke udara. Dengan demikian, proses fotosintesis secara sederhana bernapas secara sederhana yaitu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Next, berdasarkan alat pernapasannya kita lihat paru-paru. Paru-paru meliputi hampir seluruh makhluk hidup yang ada di darat. Dalam hal ini yaitu hewan. Kalau tumbuhan tentu saja bukan paru-paru. Jadi saya ulang kembali, jadi paru-paru hampir seluruh makhluk hidup atau hewan khususnya yang hidup di darat itu bernapas dengan paru-paru. Ya, tadi meliputi mamalia, reptil, aves, gitu ya, amfibi, dari katak dan sebagainya. Bahkan pada kelas burung atau aves itu memiliki pundi-pundi udara atau kantung-kantung hawa yang berfungsi untuk memudahkan burung untuk bernapas pada saat terbang, ya. Kemudian alat pernapasan lain yaitu insang. Insang digunakan pada hewan jenis pisces atau ikan kulit, dalam hal ini cacing contohnya. Kemudian pada tumbuhan proses pernapasan melalui stomata atau mulut daun. Nah, pada tumbuhan ini pada siang hari proses pernapasannya yaitu dengan cara menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Mengapa demikian? Karena pada siang hari tumbuhan itu melakukan fotosintesis, di mana pada saat proses fotosintesis tersebut tumbuhan membutuhkan karbon dioksida sebagai bahan untuk fotosintesis, dan hasilnya dari fotosintesis yaitu oksigen yang dilepas ke udara. Pada malam hari sebaliknya, di mana tumbuhan tersebut akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sama seperti makhluk hidup lainnya. Makanan. Berdasarkan cara mendapatkan makanan, makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Ada yang sebagai autorotop. Auto itu berarti otomatis atau sendiri, yaitu jadi makhluk hidup yang memperoleh makanannya sendiri atau mengolah makanannya sendiri. Dalam hal ini, dalam tingkatan ekosistem dikenal dengan istilah produsen. Nah, dalam hal ini contohnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan memperoleh makanannya dengan proses fotosintesis. Foto itu cahaya, sintesis adalah pengolahan. Artinya proses pengolahan makanan dengan menggunakan cahaya, dengan bantuan cahaya. Kemudian adalah heterotop. Heterotop adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lainnya. Ada karnivora, yaitu pemakan daging, misalnya harimau, buaya gitu ya. Ada herbivora untuk memakan tumbuhan, misalnya kambing, sapi, kuda, dan lain-lain. Ada juga omnivora, pemakan segala, misalnya manusia. Memakan segala di sini maksudnya dia makan daging dan juga makan tumbuhan. Kemudian tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini dikatakan tumbuh dan berkembang itu memiliki perbedaan. Tumbuh adalah pertambahan ukuran tubuh yang bersifat irreversibel. Apa irreversibel? Irreversibel itu artinya dia tidak bisa dibalik. Contoh ketika kita melihat gambar ini, ada pertumbuhan mulai anak bayi sampai dewasa. Tentu
ketika dia sudah dewasa berukuran besar seperti ini tidak mungkin mengecil lagi seperti bayi. Itu artinya irreversible. Kalau pada tumbuhan ya pertambahan tinggi batang, lebar batang, jumlah daun, buah dan lain sebagainya. Sementara kalau perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan bersifat kualitatif. Artinya tidak bisa dihitung dengan angka, karena ada yang sudah tua tapi mungkin kelakuannya seperti anak-anak gitu, seperti remaja gitu. Ada juga yang mungkin umurnya dikatakan lebih muda tapi pemikirannya sudah dewasa. Jadi perkembangan ini tidak bisa dihitung, tidak bisa dikira-kira ya. Jadi secara singkatnya perkembangan adalah proses menuju kedewasaan tanpa dipengaruhi oleh ukuran tubuh, tinggi badan, umur seseorang gitu ya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah proses pembentukan induk baru yang sama dengan induknya. Berkembang biak di sini fungsinya untuk mempertahankan jenisnya agar jenisnya tidak langka atau punah. Makhluk hidup yang tidak mampu berkembang biak dengan baik mengakibatkan jenisnya lama-lama akan hilang dan mengalami kepunahan. Selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami peka atau merasakan perubahan yang terjadi pada sekelilingnya, baik itu hewan maupun tumbuhan maupun manusia itu sendiri. Misalnya rangsangan sendiri bisa berupa panas, bisa berupa sentuhan, dingin, cahaya, bau dan lain sebagainya. Sementara pada hewan, misalnya ketika hewan itu takut atau lari ketika dipukul atau melihat sesuatu seperti ini, gambar ini. Kalau pada tumbuhan bisa rangsangan seperti putri malu yang disentuh dan menutup. Bisa jadi juga rangsangan terhadap cahaya, rangsangan terhadap air dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Kemudian bergerak. Ciri bergerak. Bergerak ini pada manusia dan hewan sangat mudah untuk dilihat atau diamati. Mengapa? Karena pada hewan dan manusia ini pergerakannya berlangsung secara nyata. Artinya ada perpindahan. Sementara pada tumbuhan kita tidak bisa mengamatinya secara langsung. Karena pada tumbuhan itu geraknya tidak mengalami perpindahan. Kalau pada manusia atau hewan jelas dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka dia bisa bergerak. Sedangkan pada tumbuhan tidak mengalami perpindahan. Seperti itu. Ya, kalau pada tumbuhan mungkin geraknya seperti pertumbuhan-tumbuhan ke arah sinar matahari seperti ini, atau pertumbuhan ke arah atas, atau mungkin tumbuhan yang membeli tumbuhan lain. Nah, seperti itu. Gerak pecahnya buah polong, menutup dan membukanya stomata gitu. Jadi amat susah untuk diamati secara tidak langsung gitu ya. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Jadi hampir dipastikan, bukan hampir gitu ya. Jadi seluruh makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Dari mana? Dari sisa metabolisme tubuh. Baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia juga mengeluarkan zat sisa. Kalau manusia bisa berupa cairan, bisa berupa padatan. Kalau cairan bisa urin dan keringat. Dan kalau padat misalnya seperti feses seperti itu. Nah, itu diperoleh dari hasil metabolisme atau hasil oksidasi tadi. Nah, kemudian pada hewan juga sama. Ya, ada yang berupa padat, berupa feses, ada juga yang berupa cair, misalnya urin seperti itu. Begitu juga pada tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa, misalnya seperti oksigen. Oksigen itu kan adalah hasil dari fotosintesis. Fotosintesis itu dilepas jadi sisa fotosintesis begitu ya. Jadi seluruh makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Sekian materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya ya.